Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat. Al-Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Khasa'isul Kubra menuangkan satu riwayat, yang riwayat itu merupakan kutipan dari Taurat. Dikatakan akan datang suatu umat, ciri-cirinya hammadun. Ciri-cirinya hammadun. Apa itu hammadun, Ustaz? Banyak memuji Allah, banyak mengucapkan alhamdulillah. Siapa mereka yang dimaksud? Kita, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangun tidur, yang pertama kali terucap alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Setelah sarapan pagi, makan selesai, apa yang diucap? Alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Mau tausiah, apa yang diawali? Alhamdulillah. Mau khutbah, apa yang diawali? Alhamdulillah. Umat yang selalu memuji Tuhannya dengan berkata alhamdulillah. Dan kalimat alhamdulillah itu punya kekuatan yang luar biasa, apalagi di tengah kesulitan. Begitu menghadapi musibah, menghadapi masalah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita adalah umat Nabi Muhammad yang banyak memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat beriring salam tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua kelak dikumpulkan Allah bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kitab kita, kitab Risalah Adab Sulukil Murid, dan ini pertemuan yang kedua. Kitab ini, jamaah sekalian, bisa saya katakan sebagai buku panduan bagi kita yang sedang berjalan menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu datang ke pengajian ini tujuannya apa? Ujungnya adalah ridha Allah. Salat, baca Quran, sedekah, apapun aktivitas ibadah Bapak Ibu, saya yakin tujuan akhirnya adalah menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, untuk mencapai ridha Allah itu ada panduannya. Enggak sembarang, enggak mungkin orang melompat begitu saja atau berjalan begitu saja. Pasti ada langkah-langkahnya, apa yang harus dilakukan. Ustadz, saya mau taubat nih, apa yang saya harus lakukan? Itu banyak pertanyaan yang datang ke kami ketika orang baru mau mulai hijrah. Kenapa? Dia tahu ada langkah ini, pasti ada stepnya. Dan buku ini bisa menjadi panduan agar jangan sampai salah langkah. Niatnya sudah baik, pengen hijrah, pengen taubat, tapi salah langkah, akhirnya malah makin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari tujuannya, yaitu ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada pertemuan yang lalu, 2 bulan yang lalu, karena kita terjeda bulan lalu tidak ngaji ya, 2 bulan yang lalu kita sudah cerita, sudah menyampaikan isi kitab ini di awalnya. Apa itu? Perjalanan Bapak Ibu termasuk saya itu diawali dengan sesuatu yang disebut dengan ba'is. Disebut dengan apa Bapak Ibu? Ba'is. Apa itu ba'is, Ustaz? Semacam sinyal panggilan dari Allah. Saya yakin kalau saya tanya Bapak satu-satu menceritakan bagaimana awal taubatnya Bapak, pasti Bapak cerita, Ustadz, saya ini taubat ketika orang tua saya meninggal, Ustadz.
Nggak tahu Ustaz, begitu ibu meninggal kok saya tergerak untuk berubah. Itu namanya ba'its, yaitu momentum yang membuat dia ingin kembali kepada Allah. Terkadang momentum itu ada sebab, terkadang nggak ada sebab. Misal yang saya ceritakan, ada salah satu jamaah saya, mohon maaf, mantan ngirup sabu, nyabu, Pak. Awal taubatnya hanya gara-gara mati lampu. Hanya gara-gara mati lampu. Kisahnya dia tidur setelah sholat asar. Ketika sholat asar sampai malam, dia rupanya terlalu capek, terbangun karena kipas angin di kamarnya mati dan suasana kamarnya gelap sekali. Kemudian dia bangun, dia panggil istrinya, Dek, nggak ada yang jawab. Nak, nggak ada yang jawab. Entah kenapa Ustadz, ketika saya panggil istri nggak jawab, anak nggak jawab, kok saya langsung terbayang kayak di akhirat manggil anak minta tolong nggak ditolongin. Akhirnya saya bangun dengan penuh ketakutan, keluar dari kamar, rupanya tokennya habis. Istrinya ada di belakang di dapur sedang masak. Sejak itu Ustadz, nggak tahu kenapa saya pengen berubah, karena saya takut betul dengan kegelapan. Saya membayangkan alam barzakh bagaimana gelapnya nanti. Rasa takut itu yang menariknya untuk kembali ke jalan Allah, itu disebut dengan ba'its. Ada orang taubat diawali dengan bangkrut, ada. Usaha lancar, jauh dari Allah, sholat enggak, ngaji enggak, riba hantam. Begitu pailit, bangkrut, mulai dia berpikir, ya Allah, hancur semua biaya hidup saya. Mulai ada keinginan untuk taubat. Itu namanya ba'its, undangan dari Allah untuk taubat. Saya yakin bapak-bapak, kalau saya tanya, Pak, tolong sih Pak ceritain kapan Bapak mulai rajin sholat itu, kapan Bapak mulai ngaji, kapan Bapak mulai semangat untuk beragama, pasti ada awal ceritanya. Dan itu panggilan dari Allah, panggilan dari Allah Subhanahu. Ada yang karena orang tuanya meninggal, selama hidup orang tuanya, mohon maaf, berandalan, disuruh sholat nggak mau. Kalau ngomong ngebentak. Begitu ayahnya meninggal, ibunya meninggal, baru dia terasa cara Allah memanggil agar hambanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang tanpa sebab. Lagi nyantai sore-sore di depan kamarnya, di depan rumahnya, minum kopi, kok suasana hening. Kebayang mungkin di masa kecilnya pernah baik. Rupanya dulu kecilnya masih suka ngaji di TPA, tapi semenjak jadi orang jahat gak pernah ingat ngaji lagi. Bahkan Quran dipegang terakhir di TPA. Tapi entah kenapa datang pikiran itu, ingatan manis, dia pernah ngaji, dia pernah dekat dengan seorang ustaz dan sebagainya. Datang begitu saja. Pak, kalau datang yang semacam itu panggilan dari Allah untuk kembali. Apa yang harus kita lakukan Ustaz? Sambut. Kadang-kadang undangan Allah gak datang 2 kali dalam hidup ini. Sambut, jangan ditunda. Sebagian ada yang sampai menunda. Ketika saya datangi ibu-ibu, Bu, napa ndak ngaji? Orang Palembang, napa ndak ngaji, Bu? Ustadz, aku tuh kalau dengar suara Ustadz dari masjid gemeter aku, Ustadz. Alhamdulillah, pengen nian aku ngaji, Ustadz. Terus napa ndak ngaji? Kenapa ibu nggak ngaji? Insya Allah Ustadz, 2 tahun lagi saya pensiun. Kalau habis pensiun saya ngaji insya Allah. Nah, hati-hati. Getarnya dia mendengar suatu ceramah, gemetarnya dia mendengar Al-Quran, itu panggilan Allah, Pak. Sambut. Kalau ditunda 2 tahun, siapa yang menjamin pertama umurnya sampai pensiun? Siapa yang menjamin panggilan itu akan datang lagi? Jadi bapak, dan ini untuk orang tua, kalau ada anak ujuk-ujuk datang ke bapak ngomong, Pak, aku pengen ngaji loh Pak, aku pengen sholat. Bapak jangan, yang benar kamu, serius, jangan main-main. Pak, sambut. Itu dia sedang mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segera pegang tangannya Pak, ajak dia ke masjid, temui guru ngaji, agar dia mendapatkan bimbingan. Karena undangan itu terkadang tak datang dalam hidup manusia 2 kali, tapi biasanya datang berkali-kali. Karena Allah sayang dengan kita, sayang dengan kita.
Bahkan ada orang taubat hanya karena hewan. Merenung dia, melihat hewan jatuh ke bawah, kemudian merayap dia, mencari makan. Dia pikirkan, kok bisa ya cicak itu mendapatkan makanan nyamuk? Cicak mendapat makanan nyamuk. Cicak merayap, nyamuk terbang. Dua hal yang kontradiktif, tidak nyambung. Hewan yang tak bisa terbang, makanannya justru yang terbang. Tahu-tahu nyamuk itu mendekat. Nyamuknya di sini, tahu-tahu mendekat ke arah cicak. Timbul pertanyaan, siapa yang menggerakkan nyamuk itu untuk mendekat cicak? Ya Allah, rizki itu kalau sudah dijamin, datang dia, tergerak hatinya, dan sebagainya. Sekali lagi, kisah perjalanan hidup kita, saya dan Bapak, saya yakin punya cerita pertamanya, punya awalnya, ya. Dan itu namanya ba'is. Kalau datang sambut, setelah disambut apakah dibiarkan? Enggak, dijaga. Apakah dijaga saja? Enggak, ditambah. Dengan apa Ustadz? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Itu kurang lebih isi dari tema kita di pertemuan yang lalu, membahas tentang ba'is, datangnya panggilan Allah ke dalam hati seseorang yang disebabkan karena rasa takut, disebabkan rasa kesendirian dan sebagainya. Kisah-kisah orang taubat itu banyak sekali, Pak, awal ceritanya. Dan saya serahkan itu ke Bapak masing-masing. Jadikan itu cerita buat anak-anak Bapak. Kapan Bapak mulai taubat kepada Allah? Kapan Bapak mulai kembali kepada Allah? Titik awal itu dalam perjalanan kita disebut dengan ba'is. Panggilan hati, Pak. Panggilan hati. Baik. Setelah itu Ustaz, langkah yang kedua. Nah, ini yang akan kita pelajari. Setelah saya dapat panggilan dari Allah itu Subhanahu wa ta'ala, apa yang harus kita lakukan? Dan ini langkah yang kedua. Saya izin bacakan kitab. Wa awwalu syai'in yabda'u bihil muridu fi tariqillah tashihu at-taubati ila Allah min jami'iz dhunub. Wa in kana 'alayhi syai'un minal madhalim li ahadin minal khalqi falyubadir bi'adaiha ila arbabiha in amkana wa illa falyatlubil ihlal minhum. Ustaz, entah kenapa Ustaz, dan saya ceritakan ini, saya Ustaz ketika masuk penjara, ini beberapa bulan lalu Pak, datang jamaah, saya masuk penjara Ustaz gara-gara nyabu. Ibu saya sakit dan saya di penjara. Saya minta izin untuk bisa nengok, nggak dikasih izin. Nangis hati saya, hancur Ustaz. Ketika ibu membutuhkan saya nggak bisa bantu. Saat itu saya bertekad, ya Allah, kalau saya keluar dari sini buat ibu saya. Begitu tekadnya itu Pak. Itu ba'is Pak. Panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adanya getaran di hati, terasa dipanggil untuk berubah menjadi orang baik, itu namanya ba'is. Setelah itu apa langkahnya Ustaz? Dia oleh temannya bertamu ke rumah, kemudian minta arahan, apa yang harus saya lakukan Ustaz, saya harus ngapain? Ini yang pertama harus dilakukan adalah taubat kepada Allah. Taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesungguh-sungguhnya. Apa makna taubat kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya? Yang pertama, menyesal atas segala khilaf yang pernah dia lakukan. Nyesal nggak pernah sholat dulunya, nyesal pernah pakai riba, nyesal dulu pernah bentak orang tua, nyesal dulu musuhan sama mertua, sama besan dan sebagainya. Menyesal. Kemudian berjanji, bertekad untuk tidak mengulangi. Dan yang ketiga, mengisi hari-hari barunya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ada satu hal tambahan.
jika dosa yang dilakukan berkaitan dengan hak manusia. Pernah maling harta orang, pernah rampas, pernah malak, maka wajib dikembalikan. Wajib dikembalikan. Termasuk bapak-bapak yang pernah makan gorengan 5 ngaku 3. Makan gorengan berapa, Pak? 5 ngaku minta susuk lagi. Sudah makan gorengannya 5, ngakunya 3, minta susuk dari. Itu hak orang enggak, Pak? Hak orang, wajib dikembalikan sebagai langkah awal perjalanan kita menuju Allah. Ustadz, saya itu sudah cari, Ustadz, cari ke kanan, cari ke kiri, nggak dapat orangnya, sudah pindah, bahkan mungkin sebagian sudah meninggal, dan saya cari ahli warisnya juga nggak dapat. Bagaimana cara taubat saya mengembalikan hak itu? Dalam fikih dikenal dengan istilah shadaqatut takhallus, sedekah dalam rangka membebaskan diri dari tanggungan. Caranya sedekahkan itu ke jalan Allah, kepada fakir miskin, kepada masjid. Niatkan, ya Allah, kalau ada pahalanya sampaikan itu kepada sang pemiliknya. Itu caranya, Pak. Jika tahu dosanya berkaitan dengan harta, harus dikembalikan. Kalau tidak, kata beliau, tidak akan pernah sampai perjalanan kita menuju Allah selama masih punya tanggungan sama manusia. Tanggungan yang pertama berupa harta. Tanggungan kedua berupa dosa mulut, mungkin pernah ghibahin orang atau pernah menfitnah orang sampai kemudian dia terusir dari kampungnya gara-gara lisannya. Bagaimana cara bertaubatnya, Ustadz? Nggak mungkin dong, Ustadz, kalau saya datengin dia, saya ngomong, aku ini lagi mau taubat. Salah satu dosa saya dulu ngomongin kamu. Saya ngomongin kamu begini. Yang dikhawatirkan bukannya dimaafin, malah rupanya kamu yang selama ini. Nah, jadi ribut, Pak. Nggak jadi taubat nanti. Sebagian ulama menyarankan, jika dosa kita karena pernah menfitnah orang, pernah jelekin orang, kalau kita kemudian datang ke dia dan dia berpotensi diduga kuat tidak memaafkan, maka cukup istighfar dalam sholat kita untuk dia. Ya Allah, aku mohonkan ampunan untuknya. Insya Allah di akhirat orang itu akan dibimbing Allah untuk memaafkan kita. Tetapi kalau orang itu termasuk orang yang fair, kalau kita sampaikan justru dia senang, maka sampaikan permintaan maaf itu. Itulah, Pak, kurang lebih gambaran singkat langkah kedua kalau ada panggilan dari Allah. Benar-benar taubat, nangis kepada Allah, bila perlu mandi taubat, sholat 2 rakaat, kemudian menangis di hadapan Allah. Ya Rabb, 20 tahun aku tak pernah sujud padamu. Ya Rabb, 15 tahun aku tak pernah menyentuh Qur'anmu. Ya Rabb, 15 tahun aku bermusuhan dengan tetanggaku. Ya Rabb, 5 tahun aku tidak pernah silaturahim dengan si fulan karena pernah bermusuhan. Semua yang berkaitan dengan hak manusia, begitu juga dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala, harus segera diselesaikan tanpa ditunda-tunda. Itu langkah yang pertama yang beliau sebutkan dalam kitab ini. Menjadi pertanyaan, kenapa harus taubat, Ustadz, sebagai langkah pertama? Kenapa harus taubat? Kenapa nggak langsung ibadah saja? Atau kenapa nggak langsung saja suruh sholat, suruh ngaji? Di dalam ilmu tazkiyah, bagaimana membersihkan hati, Pak, dikenal dengan 3 istilah. Dan ini disebutkan juga oleh Buya Hamka. Walaupun teori ini teori lama. Ada 3 tahapan dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama disebut dengan takhalli. Yang kedua tahalli. Yang ketiga tajalli. Saya ulangi lagi, Pak. Takho, make kha. Takhalli, kemudian tahalli, kemudian tajalli. Apa itu, Ustaz, takhalli? Takhalli mengosong